Didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, akses internet di daerah terpencil yang seharusnya menjadi jembatan untuk membuka keterisolasian justru berujung pada perkara pidana. Seorang warga Sikakap, Kepulauan Mentawai didakwa menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin setelah menyediakan layanan internet berbasis Starlink bagi masyarakat. Di satu sisi ada aturan yang mewajibkan setiap penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki izin. Namun di sisi lain, pemerintah mengakui masih ada kesenjangan konektivitas di wilayah terpencil. Lalu di mana batas antara inovasi membantu masyarakat dengan pelanggaran regulasi? Dan apakah penegakan hukum dalam kasus ini sudah proporsional? Yang juga jadi sorotan kami lainnya di Sapa Indonesia Malam hari ini adalah pemerintah Iran meyakini sanksi ekonomi Amerika Serikat yang selama ini digunakan untuk menekan Teheran justru tidak akan mengubah sikap Iran. Iran menilai sanksi tersebut akan memperburuk tekanan ekonomi dan bukan tidak mungkin justru memicu perlawanan yang semakin keras terhadap Amerika Serikat. Teheran pun menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap tekanan Washington dan memperingatkan setiap tindakan Amerika Serikat akan memiliki konsekuensi. Informasi ini dan lainnya akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kami mulai Sapa Indonesia Malam dari peristiwa insiden pesawat yang tergelincir yang kembali terjadi di landasan pacu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Insiden kali ini melibatkan pesawat Kasa milik TNI. Pesawat Kasa TNI adalah pesawat angkut taktis ringan bermesin turboprop ganda yang diproduksi bersama oleh pabrikan Spanyol Kasa dan PT Dirgantara Indonesia. Video yang beredar menunjukkan pesawat ini melintang di tepi landasan pacu atau runway pada Selasa siang. PT Angkasa Pura memastikan insiden ini tidak berdampak pada penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin. Memang benar telah terjadi kejadian tersebut di Bandara Sultan Hasanuddin pada pukul 11.25 di area landasan pacu utara selatan atau runway 0321. Personel bandara segera menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Saat ini operasional bandara dan penerbangan tetap berjalan dengan lancar dan normal. Operasional penerbangan sendiri menggunakan landasan pacu timur barat atau runway 1331. Ini bahaya. Bawa ke rudalnya. Iya. Bawa rudal itu. Iya, ada di bawahnya. Senin lalu sebuah pesawat Sukhoi mengalami overrun atau keluar landasan pacu di Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan. Pesawat milik TNI Angkatan Udara itu meluncur keluar dan berhenti dalam posisi menukik di ujung landasan pacu. Peristiwa ini menarik perhatian warga karena lokasi kejadian tepat berada di sisi Jalan Poros Maros, Makassar. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Itu tahu besar tahu berani ya. Jadi telah kejadian sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal. Saudara, 3 anggota Polri tertembak saat menggerebek sebuah rumah di Kabupaten Lampung Utara. Penembaknya diduga seorang bandar narkoba. Sejumlah anggota Reskrim Polres Lampung Utara menggerebek rumah pelaku di wilayah Muara Jaya, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Selasa dini hari. Saat itu pelaku tengah menggelar hiburan organ tunggal di rumahnya. Baku tembak terjadi antara pelaku dan polisi hingga pelaku meninggal dunia.
terjadi perlawanan dari pelaku yang sementara ini diduga sebagai bandar. Anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan. Ya, tadi meninggal dunia dan ada yang rumah sakit dari RRI. Kecelakaan mobil tunggal di Karanganyar, Jawa Tengah, saudara, menyebabkan 1 orang meninggal. Polisi mengungkap kecelakaan terjadi karena remblong. Posisinya di bawah bukit. Polres Karanganyar menjelaskan mobil kehilangan kendali di tikungan tajam Dusun Bomo, Desa Lebak, Karanganyar. Akibatnya mobil masuk ke jurang di area Jalan Tawangmangu, Matesih. Seorang penumpang berusia 53 tahun meninggal dan 3 orang penumpang lainnya terluka. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini. Remnya tidak berfungsi dengan baik sehingga melewati lajur masuk ke 150 meter ya, 150 meter ke perkebunan warga. Itu yang terjadi dengan korban ada 4 orang, 3 orang luka ringan sudah dibawa ke puskesmas dan 1 orang dalam perjalanan meninggal dunia. Saudara, diduga hilang kendali, sebuah minibus yang membawa rombongan Pengadilan Agama Bombana terjun ke sungai di Desa Langkoroni, Muna, Sulawesi Tenggara. 4 penumpang mengalami luka serius. Ditemukan dalam kondisi terbalik dalam sungai di bawah jembatan Lebo Desa Langkoroni, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Minggu lalu. 1 persatu penumpang berhasil dievakuasi sebelum dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas dan warga berupaya mengeluarkan para penumpang dari dalam mobil yang terbalik di aliran sungai. Diduga kecelakaan terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan kehilangan kendali saat melaju di tikungan. Dari Pengadilan Agama Rumbia, Bombana, pada saat itu mereka telah melakukan kegiatan di Kota Bau-Bau dan hendak pulang ke Kendari. Namun dalam perjalanan, tepatnya di Desa Langkoroni, sopir tersebut, saudara Alvino, hilang kendali pada saat jalan menikung, sehingga kendaraan yang dikemudikan saudara Alvino jatuh ke kali dan mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka. Saudara, pria asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat didakwa dan ditahan atas tuduhan menjual jasa internet tanpa izin. Ia didakwa dengan undang-undang tentang telekomunikasi. Yogi Gilang Arya Setia dianggap bersalah karena menjual jasa layanan internet satelit Starlink di daerah 3T, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi dinilai menjalankan unit usaha telekomunikasi tanpa izin resmi yang lengkap. Kasus ini bermula pada 22 Oktober 2025. Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditahan sejak 8 Juli 2026 dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa bilang tujuannya untuk memberikan koneksi internet di Desa Sikakap. Permintaan penangguhan agar saya bisa bekerja dengan fokus untuk mengamankan komunikasi di daerah-daerah rawan gempa tsunami di kawan. Hanya itu saja. Bapak khususnya sinyal ya? Iya. Jadi terkait melakukan itu. Iya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai, khususnya pada utara pada selatan. Kuasa hukum Yogi menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Kasus ini seharusnya diselesaikan secara administratif, bukan dibawa ke ranah pidana. Karena Undang-Undang Telekomunikasi yang disangkakan merupakan regulasi yang berkaitan erat dengan perizinan. Atas dasar tersebut,
Pihak kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini mendekam di Rutan Anak Air Kota Padang. Dakwakan kepada Yogi, kalau menurut tim penasihat hukum adalah undang-undang yang bersifat administratif. Jadi seharusnya tindakan pidana ini merupakan upaya terakhir terhadap Yogi, atau kita kenal dengan nama ultimum remedium. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa Komdigi menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Yogi Gilang Aryastia, warga Mentawai yang didakwa terkait penyediaan jasa layanan internet tanpa izin. Komdigi tidak ingin melakukan intervensi, namun akan melihat langkah solutif. Mutia mengakui bahwa di wilayah Sikakap Mentawai memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Namun di sisi lain Mutia bilang bahwa layanan internet memang perlu memiliki izin. Tidak bisa kita pisahkan. Yang satu ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus. Di sisi lain juga ada yang memang belum memakai izin. Nah, kalau kami di Komdigi ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat KUHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan, dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkap 42 kasus pidana kebakaran hutan dan lahan sedang dalam proses hukum. 3 diantaranya terjadi di Provinsi Jambi. Menhut Raja Juli berjanji menindak pembakar hutan dan lahan, baik perorangan maupun perusahaan. Ia juga meminta pemerintah daerah merevisi aturan yang memberikan celah untuk pembakaran lahan. Ada beberapa kasus yang masuk ke kami. Tadi untuk proses pidananya seluruh Indonesia ada sekitar 42, ya. 3 diantaranya Jambi. Saya belum bisa sampaikan, nanti saya minta Dirjen Kepolisian untuk menyampaikan. Tadi saya sudah sampaikan juga kepada Pak Kajati untuk berkolaborasi. Tapi pada intinya penegakan hukum ini tidak akan pandang bulu, ya. Tidak akan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya. Yang besar kecil akan kita tindak secara tegas, ya. Saudara, tidak hanya manusia, satwa pun terdampak karhutla. 3 orangutan di Ketapang, Kalimantan Barat masuk ke perkebunan warga karena habitat mereka sudah terbakar. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YIARI bersama BKSDA Kalimantan Barat mengevakuasi 3 orangutan tersebut. Sebelumnya orangutan ini masuk ke kebun warga di Desa Tanjung Pura, Kecamatan Muara, Pawan, Ketapang pada Senin siang. Ketiganya terdiri dari seekor induk bernama Mama Yuni dan 2 anaknya, Yuni dan Pura. Selain itu, sejumlah orangutan lainnya juga terpaksa meninggalkan hutan menuju area permukiman seiring karhutla yang semakin meluas. Orangutan berada itu hutannya hanya tersisa di sebagian di kebun warga. Jadi untuk di bagian belakang itu sudah habis terbakar oleh api. Selama perjalanan kita merescue bisa dilihat di sekeliling perjalanan itu kanan kiri hutannya itu udah hampir habis seluruhnya terbakar oleh api. Sementara di Minahasa Utara, para peternak sapi mulai kehabisan pakan ternak akibat kekeringan dipicu fenomena El Nino. Sudah 2 bulan tidak ada rumput hijau yang menjadi pakan utama sapi. Peternak menyiasati dengan rumput mencampur garam dalam air minum sapi. Strategi lainnya adalah peternak mencincang batang pisang sebagai pengganti nutrisi dalam rumput hijau. Tapi jika kekeringan berlangsung lebih panjang, peternak memastikan ternak mereka akan semakin kurus. Lama ini Pak, ini sudah masuk ke 2 bulan yang tandus begini ya, sudah kering begini. Jadi dibantu dengan air campur garam untuk minumannya. Kemarau, kalau dia panjang ini kemarau ya rata-rata ternak itu kurus karena nggak ada hijauan kita. Karena sapi juga nggak biasa makan dengan makanan buatan.
Akibat jembatan putus, anak-anak 2 kampung Kecamatan Panimbang di Pandeglang, Banten tak bisa berangkat ke sekolah. Jembatan putus juga membuat warga lainnya seperti petani dan ibu rumah tangga sulit beraktivitas. Anak-anak Kampung Citoke dan Kampung Ceri, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, urung ke sekolah gara-gara jembatan putus. Jalur ini lumpuh setelah truk bermuatan pasir melintas pada Minggu 23 Agustus lalu. Padahal jembatan ini jadi akses utama warga kedua kampung tersebut. Terganggu karena anak-anak mau sekolah juga terganggu, ibu-ibu juga kalau mau aktivitas ke pasar apa kita ganggu. Terus jadi sekolah nggak, Bu? Enggak, karena anaknya takut di jembatannya, takut jatuh katanya, ya kembali lagi, pulang lagi ke rumah. Sejak jembatan putus, warga menggantinya dengan batang kayu sepanjang 25 meter. Warga khawatir risiko jatuh ke sungai semakin tinggi saat air pasang naik. Bahkan tadi banyak yang kuli juga bingung, katanya mau kuli keluar, nggak kuli gimana, katanya kayak apalagi gitu. Kalau ada yang sakit kayak gitu kan, makanya saya minta mudah-mudahan orang Citoke ini nggak pada sakit kayak gitu istilahnya, karena akses jalannya kayak gini, masya Allah aja kayak gitulah. Aktivitas 56 kepala keluarga Desa Mekarsari, Pandeglang, Banten bergantung pada jembatan ini. Warga sangat berharap pemerintah Provinsi Banten memperbaiki jembatan secepatnya. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Serangan udara Israel menghancurkan instalasi air Gaza yang jadi sumber air minum bagi warga Gaza. Kami hadirkan informasi ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pabrik rumahan pembuatan furnitur di Solo, Jawa Tengah terbakar. Sejumlah karyawan yang bekerja di lokasi kebakaran sempat terjebak. Sebuah rumah di kawasan Pajang, Kota Solo, Jawa Tengah yang berdekatan dengan sekolah serta permukiman padat penduduk terbakar. Api yang cepat membesar sempat membuat kepanikan warga. Sejumlah karyawan dan pemilik rumah sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil keluar dari area belakang bangunan. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik, di mana banyak barang mudah terbakar yang menjadi kendala pemadaman. Sementara di Jakarta, kebakaran melanda sejumlah rumah dan lapak semi permanen di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lain. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Sementara belum diketahui penyebab kebakaran ini, lantaran api tiba-tiba saja muncul dan membesar hingga merambat ke bangunan di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Jelang aksi di depan gedung DPR pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan keberangkatan ke Jakarta. Ada 4 bus dengan sekitar ratusan peserta aksi yang akan berangkat Rabu besok. Persiapan keberangkatan dilakukan peserta aksi di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada Selasa siang, mereka akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung dengan massa aksi lain dari beberapa daerah lainnya. Sejumlah tuntutan akan disuarakan, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Selain memastikan armada bus, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi yang akan digunakan 27 Agustus mendatang. ANPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, membawa tuntutan dari masyarakat Indonesia. 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini. Dan kita dari desa datang memberi dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan
ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Sementara jelang aksi di depan gedung DPR 27 Agustus, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Cabang Jabodetabek mengaku terus menerima donasi dari masyarakat. Donasi yang diterima berupa uang tunai dan berbagai kebutuhan logistik untuk mendukung kegiatan aksi. Logistik yang telah terkumpul rencananya akan didistribusikan melalui dapur umum atau tempat yang telah disiapkan sebagai safe house. Hari ini saya menginformasikan juga buat masyarakat di tanggal sekarang ini kan tanggal 25 ya. Kita juga menghimbau, ada himbauan dari pihak kepolisian, memang di hari ini kita tidak membuka posko gitu ya. Nanti kalau misalkan memang membuka posko, itu bisa menghubungi saya gitu. Dan ini juga mungkin nanti barang-barang logistik ini juga nanti kita yang akan koordinasiin. Kalau untuk maksa ya kita juga kan tidak tahu ya, karena udah beredar lebih luas ya, mungkin banyak sih yang ingin berdonasi uang, bila mana itu mendingan lebih baik cash aja. Komisi 3 DPR RI menegaskan bakal mempercepat pembuatan rancangan undang-undang RUU Perampasan Aset dan targetnya RUU Perampasan Aset disahkan pada akhir 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR tahun ini, maka waktu pembahasan RUU Perampasan Aset tersisa 8 minggu. Karena itu Komisi 3 akan maksimal menggelar RDP untuk menyerap aspirasi. Selain itu juga menggelar rapat kerja dengan pemerintah, membahas daftar inventarisasi masalah hingga pengesahannya pada Desember mendatang. Hitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 2 lokasi terkait kasus dugaan suap pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman, Unsud, Purwokerto. 2 tempat tersebut ialah gedung Rektorat Unsud dan rumah tersangka Mulyono yang merupakan keponakan dari Rektor Unsud Ahmad Sodik. Petugas KPK dilaporkan melakukan penggeledahan di ruang Rektor, Wakil Rektor 3 dan ruang Kepala Bagian Akademik. Selama penggeledahan, gedung Rektorat mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polresta Banyumas. Selain gedung Rektorat, Komisi Anti Rasuah juga menggeledah rumah tersangka Mulyono di perumahan Pasir Luhur, Kompleks Timur, Purwokerto. Dari hasil penggeledahan di 2 tempat itu, KPK menyita sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam beberapa koper. Mulyono merupakan keponakan dari Rektor Unsud Ahmad Sodik yang juga berstatus tersangka. DPC Partai Gerindra Banyumas, Jawa Tengah menonaktifkan kader berinisial AW yang terjerat kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru bersama tersangka mantan Rektor Unsud Purwokerto, Jawa Tengah. AW yang juga tersangka diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Banyumas. Sementara soal pemecatan AW dari Partai Besutan Presiden itu, pihak Gerindra Banyumas menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus pusat. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Ledakan dahsyat mengguncang kawasan Sheikh Radwan di kota Gaza. Serangan udara diduga dilakukan Israel menghantam instalasi desalinasi air yang baru saja beroperasi.
Ledakan besar menyemburkan kepulan asap tebal, sementara warga langsung menolong korban luka sambil berjuang memadamkan api di dalam kawah besar bekas ledakan tersebut. Ledakan menyebabkan kerusakan masif dan menghancurkan bangunan 2 lantai hingga menciptakan kawah besar. Menurut warga, instalasi desalinasi air merupakan murni fasilitas sipil untuk menyuplai air minum dan tidak memiliki unsur militer atau kepolisian, termasuk yang berkaitan dengan Hamas. Ledakan terjadi menyusul peringatan Israel terkait penggunaan drone, balon, dan layang-layang yang diterbangkan di atas Gaza. Pemerintah Iran yakin sanksi ekonomi Amerika Serikat untuk menekan Iran bakal gagal. Sanksi AS disebut akan berdampak berat terhadap warga sipil Iran dan justru akan menimbulkan perlawanan yang kian keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menuduh tekanan ekonomi memperlihatkan permusuhan dan kebencian Amerika Serikat terhadap warga sipil Iran. Padahal AS sering mengklaim bakal membantu rakyat Iran. Namun sanksi ekonomi bakal membuat rakyat sipil Iran menderita. Namun ia menegaskan, Iran tidak akan tinggal diam dan mengingatkan tindakan AS bakal memiliki konsekuensi. آزمودن شیوه هایی که ناکامی خودش رو ثابت کرده هیچ نتیجه متفاوتی به بار نخواهد آورد جز این که نشون میده که چه مقدار آمریکا با تک تک ایرانیان دشمنی و کینه‌توزی داره به خاطر اینکه به خوبی میدونن اثر این تحریم ها متوجه شهروندان ایرانی است. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut Amerika Serikat sedang memasuki economic D-Day terhadap Iran yang bakal menjadi serangan finansial terbesar. Ia memperingatkan negara manapun untuk memutus hubungan bisnis atau keuangan dengan Iran. Jika tidak, maka bakal menghadapi tindakan balasan dari Amerika Serikat. Bessent menyebut tindakan AS bertujuan untuk memutus setiap sumber daya ekonomi yang menopang rezim Iran. We are giving everyone the opportunity to remedy bad behavior. Why would I want to blow up the global financial system? We believe that it is important to level set and give people a cure period, but they should know that will move very quickly and that we are serious. Secondary sanctions are a very powerful tool. Menanggapi ancaman sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Iran, Menteri Keuangan Iran Ali Madanizeh menyebut Iran telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Dia yakin para mitra dagang Iran tidak akan memutuskan hubungan akibat ancaman sanksi tersebut. Apalagi ada 2 negara besar yang tidak akan mengikuti sanksi ekonomi sesulit apapun. طبیعتاً اونا میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن. عرض کردم دنیای تک قطبی دیگه گذشته. همینطور که دیدین 2 تا از کشورهای بزرگ دنیا نپذیرفتند این تحریم های جدید رو و این برنامه جدید رو و حاضر نشدن که زیر بار برن و ما تقریبا اطمینان داریم که بسیاری دیگر از keshwarha هم یا به صورت رسمی یا غیر رسمی نخواهند پذیرفت و انشالله شکست خواهند خورد. Menyusul rencana AS menjatuhkan sanksi terhadap
negara-negara yang berdagang dengan Iran, nilai tukar mata uang Iran jatuh ke rekor terendah Senin kemarin. Nilai tukar rial Iran merosot menjadi 2,2 juta per dolar AS. Mata uang Iran rial sudah berada di bawah tekanan bahkan sebelum Amerika Serikat dan Israel menyerang pada 28 Februari. Namun, ancaman sanksi AS terhadap negara-negara yang berdagang dengan Iran semakin membuat rial terpuruk ke rekor terendah. Warga Iran semakin kesulitan menjangkau kebutuhan harga bahan pokok. Sejak perang, harga beras naik 60% dan harga daging sapi melonjak lebih dari 150%. تقریبا همینجوری داره میره بالا از بالای 200 میلیون همینجوری رد میشه. نوسان قیمتی دیگه لحظه‌ایه. سفره مردم داره تنگ‌تر میشه. حالا میگن تأثیری نداره ولی مگه میشه؟ همه ما داریم لمس میکنیم اینو با همه وجودمون. ببینید این تحریما ظالمانه است دیگه همه میدونن. و حالا ابرقدرت اقتصادیه. ما مردم باید دستمون تو دست هم باشه. Jelang aksi di DPR 27 Agustus nanti, rekening aktivis Pati diblokir bank. Polisi sebut bukan blokir, tapi penundaan transaksi. Ulasannya kami hadirkan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Jam 1 rekening saya diblokir, terus jam 3 pagi WA saya hilang. Itu saldo saya muncul, tapi tidak bisa untuk transaksi. Ya masih diblokir. Rencana untuk bayar sewa bis. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Apapun istilah yang digunakan oleh polisi, penundaan transaksi, bukan pemblokiran, itu tujuannya tetap sama, yaitu membuat warga Pati yang datang ke Jakarta kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Jadi ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menjadikan bank sebagai alat atau media membatasi kebebasan atau hak berekspresi warga negara. Kasus pemblokiran rekening milik aktivis Pati, Supriyono alias Botok, menuai sorotan publik. Ia menyatakan rekening bank miliknya yang berisi uang pribadi dan donasi aksi senilai lebih dari 80 juta rupiah diblokir menjelang aksi demonstrasi di DPR. Aksi blokir bukan hanya menyasar rekening Supriyono, namun juga akun media sosialnya. Tanggal 22 jam 11 siang, itu akun TikTok saya diblokir. Setelah itu jam 1 rekening saya diblokir. Terus jam 3 pagi WA saya hilang. Tulisannya saldo 80 juta terblokir. Saldo terblokir sekian puluh juta. Terutama di medsos. Itu saldo saya muncul tapi tidak bisa untuk transaksi. Ya masih diblokir. Rencana untuk bayar sewa bis. Informasi terakhir hari ini ternyata ya bis yang sudah di DP sama kami dibatalkan semua. Bank Mandiri buka suara soal rekening aktivis Pati yang diblokir jelang aksi demo 27 Agustus. Melalui akun media sosialnya, Bank Mandiri menjelaskan pemblokiran rekening merupakan tindak lanjut dari permintaan aparat penegak hukum dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Bank Mandiri memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada nasabah terkait pemblokiran rekening. Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku. Polda Metro Jaya merespon soal pemblokiran rekening koordinator aksi warga Pati. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan surat yang diajukan penyidik terkait rekening koordinator aksi warga Pati bukanlah pemblokiran, melainkan penundaan transaksi. Polisi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan penghimpunan atau penggalangan dana yang masih didalami tujuan dan peruntukannya. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi
selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Nasdem, Thoriq Madjidanur, menyatakan bank tidak bisa serta-merta memblokir rekening seseorang atas permintaan aparat penegak hukum. Pemblokiran harus memiliki dasar hukum yang kuat. Ada permintaan dari APH terkait dugaan tindak pidana dan hal-hal tertentu, perbankan tidak serta-merta menerima apa yang menjadi masukan di dalam permintaan APH. Tetapi mereka juga punya tim legal dan mereka mengunjung prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian, di mana mereka akan memitigasi apakah yang diusulkan oleh APH itu benar ataukah tidak. Jadi masalahnya ini kan menurut kami kan sebetulnya pasal 26 Undang-Undang TPP ini kan menjadi dasar yang kuat apabila memang ada indikator objektif bahwa transaksi atau rekening tersebut berkaitan dengan harta hasil tindak pidana. Jadi bukan semata-mata karena ada transaksi dalam jumlah tertentu atau karena dana tersebut akan digunakan untuk suatu aksi. Kemudian itu kan ada 2 pasal yang dijelaskan oleh, saya tadi baca-baca dijelaskan oleh Polda Metro Jaya. Yang satu adalah terkait justru tentang pasal 237 Undang-Undang P2SK, Mbak. Pasal 237 itu kan memang mengatur larangan penghimpunan dana masyarakat dalam konteks kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan izin dari otoritas sektor keuangan. Kemudian bahkan penjelasan resmi pasal 237 itu menyebut ketentuan tersebut tidak dimaksudkan mencakup penghimpunan dana di luar sektor keuangan. Contoh arisan keluarga dan penghimpunan dana untuk tujuan sosial, Mbak. Karena itu salah masyarakat seperti itu? Tidak juga. Tapi yang di sini adalah mungkin penyidik punya pertimbangan bahwasanya hal itu diduga terjadi tindak pidana. Nah, pembuktiannya adalah nanti waktunya 5 hari kerja. Ketika itu tidak terbukti, maka otomatis rekening itu seharusnya sudah terbuka kembali. Sementara manajer media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim, menilai pemblokiran rekening milik koordinator aksi warga Pati merupakan upaya untuk mengkooptasi atau melemahkan gerakan masyarakat Pati yang akan berunjuk rasa ke Jakarta. Sesuai ketentuan, pemblokiran harus mendapatkan izin ketua pengadilan dan ada kejelasan dugaan tindak pidananya. Apapun istilah yang digunakan oleh polisi, penundaan transaksi, bukan pemblokiran, itu tujuannya tetap sama, yaitu membuat warga Pati yang datang ke Jakarta kehilangan akses terhadap dana operasional mereka. Jadi tujuannya sudah jelas sebenarnya untuk mengkooptasi gerakan masyarakat, untuk membuat mereka enggan berangkat ke Jakarta. Kalaupun sudah sampai di Jakarta, mereka juga bakalan kewalahan untuk melakukan aksi karena akses terhadap dana mereka itu dibekukan. Aparat dan bank itu harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Ini yang belum dijelaskan oleh kepolisian sebenarnya. Dan tanpa itu sebenarnya pemblokiran itu tidak memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur bahwa pemblokiran merupakan upaya paksa yang harus memperoleh izin ketua pengadilan. Nah, permohonan pemblokiran itu harus memuat uraian tindak pidana. Harus ada tindak pidananya dulu. Apa sebenarnya tindak pidananya yang sedang diusut oleh kepolisian sehingga membutuhkan adanya pemblokiran dana nasabah. Karena kalau tanpa dasar yang jelas itu ini sangat berbahaya. Setiap nasabah itu bisa diblokir dananya oleh penegak hukum. Kalau diblokir dulu baru dicari, itu berarti ada logika yang salah di sana. Kecuali polisi sudah melakukan penyelidikan beberapa waktu yang lalu sehingga menemukan bahwa rekening ini ada indikasi tindak pidana, maka mereka melakukan pemblokiran. Tapi tidak. Ini pemblokiran dilakukan ketika masyarakat Pati akan melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Apakah itu penggalangan dana? Apakah salah ketika masyarakat ingin melakukan suatu aksi di Jakarta dan mengumpulkan dana di satu tempat? Dan kemudian dana itu dipakai untuk melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, apakah itu tindak pidana? Saya rasa itu jelas bukan tindak pidana. Hal senada disampaikan pakar hukum tata negara Herdiansah Hamzah. Herdiansah menilai
aparat melakukan pelanggaran hukum karena menggunakan bank sebagai alat untuk membatasi kebebasan warga negara. Herdiansyah juga melihat ada ketidaksesuaian pernyataan polisi dan pihak bank. Ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menjadikan bank sebagai alat atau media membatasi kebebasan atau hak berekspresi warga negaranya. Kan sebenarnya kalau kita baca, yang dijadikan sebagai dasar oleh Polda Metro Jaya adalah ketentuan apa yang diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang TPPU ya. Memang betul, selain istilah blokir ada istilah penundaan transaksi. Tetapi mesti dipahami, pasal itu tidak bisa dibaca secara penggal-penggal. Kalau ketentuan di pasal satunya, kita baca misalnya ayat 1 jelas mengatakan penundaan transaksi, tetapi itu mesti verified. Makanya di dalam ayat 2 disebutkan bahwa penundaan transaksi bisa dilakukan sepanjang memenuhi 3 syarat. 1, bahwa transaksi yang dilakukan diduga itu berasal dari aktivitas tindak pidana. Yang kedua, bahwa rekening yang digunakan itu juga diduga berasal dari tindak pidana. Yang ketiga, itu berdasarkan dokumen yang diduga palsu. Pertanyaannya, di antara 3 klasifikasi itu mana yang kemudian dijadikan sebagai alasan oleh Polda Metro Jaya untuk meminta kepada Bank Mandiri untuk memblokir atau menunda transaksi? Kan nggak ada sama sekali. Sebenarnya kan ada ketidaksesuaian keterangan antara pihak Bank Mandiri sendiri dengan pihak Polda Metro Jaya. Kalau ke dalam keterangan yang disampaikan oleh Bank Mandiri kan disebutkan tuh di dalam thread bahwa ini disebut sebagai frase pemblokiran. Nah, sementara yang digunakan oleh pihak Polda Metro Jaya kan adalah penundaan transaksi. Jadi ada ketidaksesuaian antara keterangan Bank Mandiri dan pihak Polda Metro Jaya. Saya menduga ketidaksesuaian keterangan ini adalah upaya untuk ngecap ya, mengklarifikasi kepada publik karena kadung ditemukan upaya untuk penghalang-halangan aktivitas kebebasan berpendapat bagi warga. Tapi begini, Mas. Sebelumnya, warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Salah satu tuntutan mereka adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Tim Liputan, Kompas TV. Pria asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat didakwa dan ditahan atas tuduhan menjual jasa internet tanpa izin. Kita akan mengulasnya bersama sejumlah narasumber usai jeda. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pria asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat didakwa dan ditahan atas tuduhan menjual jasa internet tanpa izin. Ia didakwa dengan undang-undang tentang telekomunikasi. Yogi Gilang Arya Setia dianggap bersalah karena menjual jasa layanan internet satelit Starlink di daerah 3T Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi dinilai menjalankan unit usaha telekomunikasi tanpa izin resmi yang lengkap. Kasus ini bermula pada 22 Oktober 2025, Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menerbitkan laporan polisi atas dugaan usaha telekomunikasi tanpa izin. Yogi kemudian ditahan sejak 8 Juli 2026 dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Padang. Terdakwa menyebut tujuannya untuk memberikan koneksi internet di Desa Sikakap. Permintaan penangguhan agar saya bisa bekerja dengan fokus untuk mengamankan komunikasi di daerah-daerah rawan gempa tsunami ini, kawan. Hanya itu saja. Khususnya sinyal ya? Iya. Jadi terkait melakukan itu. Iya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai khususnya pada utara pada selatan. Kuasa hukum Yogi menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Kasus ini seharusnya diselesaikan secara administratif, bukan dibawa ke ranah pidana. Karena Undang-Undang Telekomunikasi yang disangkakan merupakan regulasi yang berkaitan erat dengan perizinan. Atas dasar tersebut, pihak kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Yogi yang saat ini mendekam di Rutan Anak Air Kota Padang.
dakwakan kepada Yogi, kalau menurut tim penasihat hukum adalah undang-undang yang bersifat administratif. Jadi seharusnya tindakan pidana ini merupakan upaya terakhir terhadap Yogi, atau kita kenal dengan nama ultimum remedium. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa Komdigi menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap Yogi Gilang Arya Setia, warga Mentawai yang didakwa terkait penyediaan jasa layanan internet tanpa izin. Komdigi tak ingin melakukan intervensi, namun akan melihat langkah solutif. Mutia mengakui bahwa di wilayah Sikakap Mentawai memang ada kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet. Namun di sisi lain Mutia bilang bahwa layanan internet memang perlu memiliki izin. Mohon maaf Ibu. Sehingga ini nggak bisa kita pisahkan. Yang satu ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus. Di sisi lain juga ada yang memang belum memakai izin. Nah kalau kami di Komdigi ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat UHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan, dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir. Inisiatif menyediakan akses internet di daerah terpencil kini berujung meja hijau. Yogi Gilang Arya Setia, warga Sikakap Kepulauan Mentawai, didakwa menyelenggarakan jasa telekomunikasi tanpa izin setelah memanfaatkan Starlink untuk menyalurkan layanan internet kepada masyarakat. Di satu sisi, undang-undang mewajibkan setiap penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki izin resmi. Lalu apakah kasus ini murni pelanggaran hukum atau justru menjadi potret belum meratanya akses internet di daerah 3T? Dan sudahkah proses penegakan hukum dalam perkara ini berjalan secara tepat? Kita akan bahas bersama Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, juga Romi Martianus, kuasa hukum Yogi Gilang, terdakwa kasus telekomunikasi. Selamat malam Pak Romi, Mas Anam. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Romi dulu. Kalau penangguhan penahanan sejauh ini bagaimana progresnya dalam kasus ini, Mas Romi? Penangguhan penahanan kemarin kata majelis hakim itu akan dijawab secara tertulis, Mbak, di dalam persidangan. Seperti itu. Mungkin kita menunggu pada 7 September besok. Oke, jadi selanjutnya jadwalnya masih 7 September nanti ya, akan dijawab sekaligus soal penangguhan penahanan ini. Tapi bicara soal kasus ini, Mas Romi, awalnya Yogi didakwa itu seperti apa? Bahkan awalnya diperiksa dulu polisi ya, dari laporan polisi itu kenapa sih? Kok tiba-tiba? Ya, kalau masalah Yogi kita pendampingannya waktu mulai start awal dari nomor perkara sudah keluar. Oke. Sudah kita di tahap persidangan saja, Mbak. Oke, nah pada saat itu apa-apa saja bukti-bukti yang dianggap menguatkan sehingga kasus ini naik hingga ke persidangan? Kalau di dalam dakwaan, kita cuma melihat bukti-buktinya ialah dari keterangan masyarakat. Terus barang bukti yang disita oleh polisi dengan jumlah voucher dan alat-alat Starlinknya Yogi itu. Voucher itu maksudnya gimana, Mas? Voucher itu maksudnya voucher gimana? Penjualan voucher, Mbak. Penjualan voucher. Jadi Yogi ini kan di mana di sekolah atau di mana ditaruh di puskesmas. Jadi masyarakat yang ingin menggunakan wifi-nya dia ini dijual lah voucher-vouchernya gitu. Dengan voucher-voucher apa. Jadi saya rasa satu lagi mungkin menjadi alat bukti dari polisi ini keterangan ahli ini. Keterangan ahli kalau dalam berkas yang kita pelajari. Nah, kalau klien Anda itu menyediakan layanan internet, lalu tadi ya di beberapa tempat-tempat puskesmas ada voucher yang diberikan, itu awalnya kenapa sih kalau dari Yogi, dari klien Anda? Awalnya Yogi bikin apa? Di Yogi kan orang tuanya bikin penginapan di daerah Mentawai ini, Mbak. Jadi untuk memfasilitasi tamu, Yogi memasang wifi Starlink ini di penginapan orang tuanya ini. Nah,
akhirnya karena wifi-nya ini lancar dan di sini terjadi kalau sinyal yang tidak bagus di hampir beberapa di Mentawai ini, khususnya Sikakap. Nah, masyarakat banyak yang datang ke penginapan Yogi untuk menggunakan wifi-nya Yogi, dikasih gratis lah kan seperti itu. Iya. Nah, kemudian karena si Yogi merasa ini sepertinya prospek bisnis usaha, ya anak muda lah kan, mungkin kalau kita sebut sekarang ini pergerakan Yogi di UMKM lah, kan. Jadi mulailah dia menjual, dia permintaan masyarakat di beberapa tempat, taruh di sini dong Yogi, taruh di sini dong gitu. Seperti itu, dan akhirnya si Yogi karena dia mengetahui permasalahan ini ya coba merekrut orang untuk pemasangan di beberapa titik, puskesmas, bahkan polsek loh. Iya, bahkan di polsek juga ada ya? Iya, polsek Sikap mereka masang loh. Lucunya di sana, Polres juga akhirnya dipasang juga. Oke, jadi kalau waktu itu Polres memperkarakan, atas dasar apa waktu itu, Mas? Laporan masyarakat atau apa yang jadi nomenklaturnya di laporan itu, di LP? Laporan model A, Mbak. Laporan model A. Jadi yang heran saya kan dari pengalaman saya pribadi ya, advokat, tindak pidana itu biasanya kalau laporan model A tidak pidana tentang HAM, terus korupsi bisa jadilah model A, atau narkotika, TPPU, atau perkara pemerkosaan pokoknya yang tindak pidana berat. Ya. Nah, kalau Mas Anam melihatnya bahkan laporan model A yang dibuat sendiri itu ya oleh anggota Polri, apakah kasus ini layak diproses secara pidana atau justru seperti pernyataan Mas Romi sebelumnya yang kami kutip bahwa ini sebenarnya ranahnya administratif bukan masuk ke pidana, Mas Anam? Yang pertama-tama kita memang harus menghormati proses yang sedang berlangsung. Ya, artinya tanpa mengurangi kehormatan kita terhadap proses yang sedang berlangsung, ada beberapa hal yang penting. Yang pertama memang kita harus tahu bahwa sekarang itu yang namanya akses internet itu bagian dari hak yang dalam banyak konteks di dunia ini menjadi hak yang juga mendasar. Dia sama artinya dengan hak informasi, hak untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Sehingga memang itu menjadi kewajiban negara. Nah, dalam konteks ini ya kalau ada sinyal yang susah di bagian luar atau perbatasan atau pulau terluar dan sebagainya, ya harusnya memang ini menjadi satu perhatian pemerintah. Nah, kalau ada inisiatif dari masyarakat, harusnya dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga tahu bahwa hukum pidana itu, rezim hukum pidana saat ini dengan KUHP baru sebenarnya mencari jalan-jalan keluar. Tidak semua kasus dibawa ke ranah pengadilan. Bahkan bisa dituntut bebas dan sebagainya sampai di level proses seperti ini. Ya, artinya kita memang menyayangkan rekan-rekan kepolisian di sana ya kok mengambil langkah yang tidak menggunakan paradigma baru dalam KUHP kita, apalagi dengan model A. Gitu ya. Jadi ada dua perspektif yang menurut saya ini bersinggungan. Satu perspektif soal hak untuk informasi, akses internet dan sebagainya. Yang kedua soal paradigma KUHP kita. Ya, KUHP kita yang tidak hanya sekedar ultimum remedium tapi juga jalan-jalan keluar, ada RJ dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ya karena ini prosesnya sudah di pengadilan, ayo kita hormati pengadilan. Namun demikian kami berharap juga ya melihat ini dalam konteks skala yang jauh lebih luas. Ya. Satu, memang ada kebutuhan masyarakat untuk akses internet. Kedua, ada soal-soal UMKM yang harusnya didampingi dan sebagainya. Ya. Kalau memang terdakwa ini sekarang ini kekurangan administrasi lah, apalah ya didampingi lah gitu loh, didampingi, dipulihkan sebagai satu usaha yang basisnya UMKM. Iya. Tidak malah di proses pidana begini. Memang ada beberapa dimensi yang harus kita bahas di kasus ini.
selain soal kasusnya, soal harusnya ada kewajiban negara yang menyediakan akses internet, apalagi itu masuk daerah 3T. Yang kedua juga bagaimana pendampingan masyarakat itu tidak semata-mata dikenakan pidana yang semestinya jadi ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Ada beberapa jalan yang ditempuh. Saya mau ke kasus ininya dulu, Mas Anam. Untuk masyarakat, tadi kan Mas Romi bilang bahwa merasa terbantu, bahkan datang ke penginapan, lalu juga dia bilang bahwa meminta akses itu begitu dan disediakan dengan sukarela. Nah, apakah ini bisa jadi hal yang meringankan atau saksi meringankan di persidangan nanti? Sesaat lagi kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, kami masih membahas terkait dengan kasus di Mentawai, warga bernama Yogi yang dipidanakan karena menyediakan layanan internet di sana karena dianggap tidak memiliki izin. Masih bersama dengan Khairul Anam, Komisioner Kompolnas, dan Romi Martianus, kuasa hukum Yogi Gilang, terdakwa kasus telekomunikasi. Mas Anam, kalau dengan tadi masyarakat yang justru meminta kepada Yogi pada saat ada wifi di sana karena tidak jelek jaringan internetnya bahkan belum tersedia, apakah ini bisa jadi upaya yang meringankan atau bisa dihadirkan saksi meringankan di persidangan? Anda melihat ini, Mas Anam? Iya, bisa dihadirkan, apalagi kalau misalnya aparat penegak hukum sendiri kayak Polsek ya, menggunakan wifi itu. Wong saya ini juga punya pengalaman pergi ke polsek-polsek di pelosok sana, sinyal juga susah. Itu mengganggu pekerjaan, mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Nah, kalau ada seperti ini dipidana itu menurut saya ini problem mendasar di polsek sana. Nah, oleh karenanya kami sih berharap ya kan juga bisa dituntut bebas oleh kejaksaan atau diputus bebas oleh majelis hakim dengan berbagai kesaksian tersebut. Dan kalau memang perlu ada pendampingan untuk penyelesaian administrasi, saya kira program-program dari Pak Presiden itu salah satunya memang pendampingan untuk memperkuat masyarakat, salah satunya ya UMKM. Ya. Jadi jangan dipidana, apalagi sekarang ini yang namanya internet adalah kebutuhan primer, ya, yang sama dengan kebutuhan yang lain yang kalau orang nggak punya internet nggak bisa berkembang, nggak bisa informasi dan sebagainya. Ya. Itu loh. Nah, kalau Mas Romi tadi bicara soal menyambung yang Mas Anam bahwa pemerintah harusnya mengedepankan pendekatan pembinaan. Nah, Menteri Komdigi juga tadi sudah bilang bahwa mendorong pendekatan pembinaan bukan semata-mata penindakan hukum. Apakah pernyataan itu bisa memperkuat argumentasi pembelaan Anda dan klien di persidangan nanti, Mas Romi? Sebenarnya gini, Mbak, di era 2026 ini sudah ada namanya undang-undang penyesuaian pidana. Jadi saya mungkin merasa ini belum secara menyeluruh di masa transisi ini aparat penegak hukum memahami tentang perubahan undang-undang 2026 ini. Jelas itu di pasal 613 ayat 3 itu sangat jelas itu bahwa untuk tindak pidana yang undang-undang yang khusus bersifat administratif tapi bersanksi pidana, itu sanksi pidananya harus didahulukan dulu sanksi administrasinya. Nah, makanya saya lucu dalam perkara ini, saya melihat pertama model A. Model A itu ini biasanya dalam praktek saya ini adalah tindak pidana berat loh. Ya, oke. Nah, ketika korupsi bukan seperti itu. Makanya saya bilang ini memang ganjilnya seperti ini. Yang pertama, yang kedua, pemahaman ini 2026 ini yang pasal 613 itu kan mengatur banyak sisi undang-undang khusus di luar KUHP. Di luar KUHP hanya cuma 5 itu yang harus kita tunduk dengan aturan pidana. Tapi selain itu undang-undang khusus di luar KUHP itu berlaku administratif bersanksi pidana. Seperti itu. Nah, selain penangguhan penahanan yang masih ditunggu 7 September, apa yang Anda sudah siapkan sebenarnya untuk mengcounter dari sisi legal maupun agar ini tidak dipidanakan kasus ini, Mas Romi, meskipun sudah masuk ke persidangan ya saat ini? Terima kasih, Mbak. Jadi begini, kemarin di persidangan kita secara resmi minta DSNT, pemeriksaan setempat, dan beberapa perkara pidana itu dilakukan. Di Sumatera Barat saya juga pernah tahu itu, dan saya pernah memintakan juga di
pidana pilkada kemarin, saya minta majelis hakim untuk desente pemeriksaan setempat. Ayolah kita ke Mentawai, majelis hakim coba lihat di sana. Apa sih, kenapa izin dipermasalahkan di sebuah pulau kecil di tengah laut loh. Dan Yogi dipenjara karena itu. Makanya saya minta kemarin majelis hakim secara resmi di persidangan kita minta desente, pemeriksaan setempat. Ayo ke sana. Dan hari ini saya berada di Mentawai dan saya telah mencek semua tempat Mentawai. Inilah fakta persidangan yang akan kita buat nanti. Bagaimana benar-benar tidak ada sinyal. Saya naik motor, sambung sama kapal, naik motor, pakai kapal, naik perahu ya, naik perahu. Ini realnya seperti ini loh. Ini fakta persidangan yang kayak kita bongkar di nanti di persidangan. Walaupun berupa alat elektronik. Dan sekarang di si Kakap khususnya tidak ada internet lagi berarti setelah kasus ini dinaikkan, Mas Romi? Ada Mbak, ini masih ada, punya Yogi masih ada. Jadi masih? Kita itu beberapa lah, masyarakat tetap memakai, tetap memakai. Dan perizinan Yogi pun sudah sampai beberapa tahap. Itu disampaikan loh sama Bupati. Sudah sampai? Bukan dia tidak ada izin. Siapa bilang dia tidak ada izin? Cuman alasannya saksi ahli dari jaksa ketika berkas kita lihat itu dia menyatakan bahwa izin Yogi tidak lengkap. Ini di mana? Jadi izin itu sedang berproses, tidak lengkap, tapi malah malah masuk ranah pidana. Mas Anam, ya kalau selain teknis persidangan dan izin, kalau kita pakai logika awam saja, apakah artinya kalau masyarakat butuh internet, sementara ini adalah kewajiban dari pemerintah, kewajiban negara untuk menghadirkan di daerah 3T sebagai sebagai kebutuhan yang primer, ini dianggap salah dari awal, harus dipidanakan? Perlukah masyarakat ya pasrah gitu aja gitu, tidak mendapatkan akses internet dengan baik daripada dipidana? Kan tentu bukan logika ini kan yang harusnya dilakukan sekarang, Mas Anam. Iya, saya kira memang kita harus bijak secara menyeluruh ya. Kalau memang daerah 3T ada masyarakat yang memiliki inisiatif untuk menyambungkan itu dengan berbagai perangkatnya, ya harusnya didukung. Ya kalau nggak bisa mendukung peralatan, ya minimal didukung dengan administratifnya. Nah, jangan dipidana. Dan ini persoalan serius. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Ya saya harap rekan-rekan jaksa maupun rekan-rekan hakim dalam persidangan ini bisa bijak, ya juga bisa dituntut bebas kok, dituntut ada RJ di selama proses kayak masih ada ya? Memungkinkan. Itu artinya ayo kita dudukkan bahwa ini menjawab kebutuhan masyarakat gitu loh. Kalau ada problem misalnya kelengkapan berkas administratif, ya didampingi, jangan dipidana. Dan saya kira dengan polisi yang dengan model A, saya kira itu langkah yang kurang tepat. Dan saya luruskan juga, model A itu bukan soal kasus berat. Kasus apapun bisa model A, asalkan memang tidak ada yang melakukan pengaduan. Tapi apapun itu, ya langkah dari rekan kepolisian dengan model A kayak begini menurut saya nggak tepat. Nggak bisa melihat konteks besarnya. Ini kebutuhan masyarakat saat ini, sama dengan kebutuhan air, sama dengan kebutuhan listrik, internet itu. Kalau negara kita mau berkembang, ya internetnya dijawab. Nah, kalau ada orang yang bisa menjawab, ya harus didampingi. Kalau ada kurang kelengkapan, ya dilengkapi, didampingi begitu. Mas Anam, karena ini sudah masuk ke ranah persidangan, kalau Kompolnas mendorongnya ya yang bisa melakukan hanya dari jaksa penuntut umum ya sejauh ini, entah untuk memutuskan RJ ataupun hakim misalnya memutus bebas kalau sampai sana, atau jaksa penuntut umum yang menuntut untuk bebas, begitu ya? Sementara ini itu ya. Kalau Mas Romi, sekarang apa yang diusahakan betul dan apa sebenarnya yang ingin disampaikan atas nama klien Anda juga dari kasus ini? Kalau kami dari tim penasihat hukum mungkin hanya berpikir seperti ini. Yogi tidak pantas untuk dipenjara karena aturannya jelas. Ini harus sanksi administratif dulu dilakukan terhadap Yogi. Apakah barang-barangnya disita, apakah izinnya dicabut dulu. Nah, yang ganjil lagi dari kami di sini ini coba jadi apa ya, Kompolnas Kejaksaan Agung lah, jadi perhatian ini. Ini soalnya gini, Yogi itu pada 2 Oktober sudah mendirikan
badan usahanya dan sudah punya NIB. Ya. Nah, laporan polisinya tanggal 22 Oktober 2025. Lucu bukan tuh? Nah, ini yang dikerjanya korporasi apa Yogi sendiri? Makanya saya bilang ini cacat formil loh ini. Laporan polisinya. Baik. Cacat formil ini. Proses hukum tentu saja dihormati, tapi yang jelas pelaksanaannya harus adil, berkeadilan untuk semua pihak, dan cermat betul. Jangan sampai ada ketakutan satu kasus padahal itu memberikan manfaat untuk masyarakat tapi dipidana. Artinya sekarang kita menyerahkan di persidangan untuk memutus seadil-adilnya. Terima kasih Mas Anam, Khairul Anam, Komisioner Kompolnas. Terima kasih Mas Romi Martianus, kuasa hukum Yogi Gilang sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan menyusul rencana Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang berdagang dengan Iran. Nilai tukar mata uang Iran jatuh ke rekor terendah Senin kemarin. Selengkapnya bersama Radi Saputro di Sapa Indonesia Malam, usai jeda. Saudara, pemerintah Iran yakin sanksi ekonomi Amerika Serikat untuk menekan Iran bakal gagal. Sanksi AS disebut akan berdampak berat terhadap warga sipil Iran dan justru akan menimbulkan perlawanan yang kian keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, menuduh tekanan ekonomi memperlihatkan permusuhan dan kebencian Amerika Serikat terhadap warga sipil Iran. Padahal AS sering mengklaim bakal membantu rakyat Iran, namun sanksi ekonomi bakal membuat rakyat sipil Iran menderita. Namun dia menegaskan Iran tidak akan tinggal diam dan mengingatkan tindakan AS bakal memiliki konsekuensi. قطعاً آزمودن شیوه‌هایی که ناکامی خودش رو ثابت کرده هیچ نتیجه متفاوتی به بار نخواهد آورد، جز این که نشون میده که چه مقدار آمریکا با تک تک ایرانیان دشمنی و کینه‌توزی داره. به خاطر اینکه به خوبی میدونن اثر این تحریم ها متوجه شهروندان ایرانی است. Iran yakin ancaman sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap negara-negara yang bermitra dagang dengan Iran bakal gagal. Namun di sisi lain, tekanan ekonomi terasa dengan merosotnya nilai tukar rial Iran dan memicu kenaikan harga bahan pokok di Iran. Apakah sanksi akan efektif menekan Iran? Kita bahas bersama peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali dan peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Mas Pizarro, Mbak Aisyah. Selamat malam Mas Radi. Ya, saya ke Mbak Aisyah dulu. Sanksi menekan negara yang berdagang atau membantu Iran. Apakah ini akan berhasil, Mbak Aisyah? Ya, saya kira kalau kita lihat sebenarnya strateginya adalah mengisolasi Iran ya, agar Iran tidak memiliki partner dagang dengan siapapun. Nah, sebelumnya sebenarnya Amerika Serikat pernah melakukan strategi ini ketika melakukan negosiasi JCPOA di tahun 2015. Jadi butuh waktu kurang lebih 9 tahun bagi Amerika Serikat untuk melakukan pendekatan-pendekatan selain dengan negara-negara partner dari Iran, yaitu adalah Rusia dan China, juga dilakukan dengan negara-negara Uni Eropa, sehingga terdapat satu suara unilateral dari dunia internasional untuk bisa menekan Iran ya, menandatangani JCPOA itu. Tetapi kita lihat di sini sebenarnya kalau sekarang dunia ini sudah berubah gitu. Kita melihat bahwa dunia ini makin interdependence ya, dan kemudian Iran ini memiliki hubungan yang cukup kuat dengan China dan kemudian Rusia. Dan kita bisa lihat sebenarnya China ini dan Rusia ya khususnya ini memiliki hubungan politik yang sangat tepat. Dibuktikan dengan bagaimana kemudian kemarin draft resolusi dari Bahrain ini sampai di double veto baik untuk China dan Rusia. Nah, ini mengindikasikan sebenarnya meskipun Iran memiliki ekonomi yang sangat resilient untuk dalam negeri dan mereka sebenarnya cukup self-sufficient ya, sekalipun kemudian ada sanksi yang berlaku selama 47 tahun, tetapi kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini berusaha untuk kemudian mempertahankan ya partner-partner dagangnya. Karena mau tidak mau sebenarnya harus ada kebutuhan Iran untuk bisa berhubungan dengan negara-negara lain. Ini yang ingin untuk diputus oleh Amerika Serikat. Tetapi saya kira sebenarnya melihat bagaimana kemudian China dan kemudian Rusia ini masih memiliki kepentingan yang lain dengan kemudian kemenangan Iran, khususnya kemudian di dalam pengaruh Amerika Serikat, saya kira sebenarnya ini membutuhkan upaya ekstra keras dari Amerika Serikat untuk bisa swaying baik China dan Rusia ke pihaknya Amerika Serikat.
Ya, masih ada Tiongkok dan Rusia dan shadow fleet lainnya sebenarnya. Iran juga bisa bergantung ke sana. Mas Wizaro, kalau Amerika Serikat apakah pernah menerapkan sanksi seperti ini di masa lalu ke negara-negara lain dan apakah ini berhasil menurut Anda? Iya, ini bukan barang baru bagi Amerika Serikat ya. Tadi Mbak Aisyah juga sudah mention ya. Misalkan Amerika Serikat pernah melakukan intervensi ini, tekanan ini kepada Kuba misalkan ya. Melakukan sanksi ekonomi kepada Kuba. Tapi Mas Radi menariknya, walau ini sanksi kepada Kuba itu bahkan sudah di eranya Kennedy ya, sebelum hingga kemudian berlanjut kemudian. Tapi apakah ekonomi Kuba itu runtuh? Apakah dia terdampak secara signifikan? Tidak juga. Karena Kuba dia bisa melakukan aliansi atau diversifikasi ekonomi bahkan kepada negara-negara Amerika Utara lainnya seperti Kanada ya, kemudian Amerika Latin seperti Brasil gitu. Jadi ini bukan barang baru dan itu terbukti dalam konteks Kuba itu gagal. Memang terdampak ya, ada tekanan ekonomi kepada Kuba, kita tidak bisa menangkal, tetapi membuat Kuba itu kolaps, menyerah atau kemudian mengubah kiblat politik luar negerinya yang akhirnya kemudian tidak berlawan kepada Amerika Serikat itu gagal. Saya kira momentum itu harus menjadi pelajaran juga. Bukan tidak mungkin ini juga sama kasus kepada Iran kan. Karena kan Iran juga udah hampir 5 dekade diberikan sanksi, diberikan kemudian tekanan ekonomi, toh dia masih bisa survive. Bahkan bukan hanya itu, strategi itu justru akan membuat Iran semakin lebih keras sekarang dengan tindakan-tindakan seperti itu. Karena Trump itu jangan berpikir sanksi itu cuma berlaku satu arah, sanksi itu akan berlaku dua arah. Iran pasti juga akan menyasar fasilitas Amerika Serikat di negara Teluk, dan itu karena sebagai tingkat adanya tekanan dari Amerika Serikat. Begitu Mas Radi. Oke, nah Mbak Aisyah, balik lagi Mbak Aisyah. Sanksi ini kan sebenarnya sudah apa saja seperti putar otak gitu. Amerika Serikat dan Donald Trump ini putar otak menerapkan sanksi untuk Iran, mulai dari program nuklir, dukungan ke proksi segala macam, atau sikap Israel yang saat ini juga sepertinya sudah kebingungan begitu ya. Tapi kira-kira apa kelemahan utama strategi sanksi Amerika Serikat sejauh ini, Mbak Aisyah? Iya, kita harus pahami bahwa apa yang kemudian diterapkan oleh Amerika Serikat ke Iran kemungkinan besar ini harus akan memiliki konsekuensi strategis juga. Itu pertama kita lihat sebenarnya dari Iran itu sendiri ya, Iran ini kan cukup resilience dari ekonomi dalam negerinya. Tetapi Amerika Serikat menyadari bahwa yang diincar itu harus kemampuan Iran di dalam bertahan sebagai negara modern. Jadi tidak hanya kemudian kemampuan Iran di dalam melakukan perdagangan saja, tetapi untuk bertahan di dalam negeri sebagai negara yang bisa berfungsi dan masyarakat yang mendukung pemerintahnya. Itu yang ingin dicerabut gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Amerika Serikat ini berusaha untuk membuat pemerintahnya terlihat unpopular di mata masyarakatnya. Nah, permasalahannya sekarang dalam melakukan hal tersebut gitu, Amerika Serikat juga harus mengimbanginya dengan adanya cognitive warfare gitu ya, atau kemudian perang pengaruh dan perang kemudian perebutan opini. Nah, sekarang kita tahu betul bahwa perang opini ini sangat tidak menguntungkan Amerika Serikat. Bahkan di dalam negeri Amerika sendiri ya, approval rate dari Donald Trump menurut Reuters itu hanya 33% gitu. Apalagi kemudian kalau kita lihat di dalam negeri Iran, di mana kemudian peredaran informasi ini masih sangat dijaga ketat oleh pemerintahnya gitu. Jadi saya rasa ini merupakan sebuah hal yang harus dipahami bahwa ada resiko-resiko tertentu. Termasuk diantaranya adalah seperti kata Mas Wizaro tadi, mengerasnya opini masyarakat Iran terhadap Amerika Serikat, sehingga hasil yang nanti yang ditimbulkan oleh tekanan ekonomi ini bukan kemudian masyarakatnya kontra terhadap pemerintah, tetapi malah sebaliknya adanya kemudian kebencian yang luar biasa dari masyarakat Iran karena ya merasakan dampak dari perang ini yang dimulai oleh Amerika Serikat sebagai negara agresor. Ya, harapannya kan berbalik arah menentang pemerintahannya, tapi menurut Mbak Aisyah ini malah jadi semakin keras ya. Rakyat Iran ini juga untuk menentang Amerika Serikat dan membenci Amerika Serikat. Mas Wizaro, kira-kira tapi bagaimana Iran mengelola tekanan ekonomi ini secara praktis? Nah, apakah mereka semakin bergantung pada ekonomi informal, perdagangan barter, atau mata uang alternatif, atau bagaimana? Iya, kalau kita lihat sejarah hampir 5 dekade sanksi ekonomi yang diberikan kepada Iran, Iran selalu punya cara, Mas Radi, ya, untuk mencari poros alternatif ekonomi yang lain untuk kemudian dia menghindar dari sanksi Amerika Serikat. Misalkan pertama ya, dia menyasar perusahaan-perusahaan kecil di berbagai negara. Kalau perusahaan-perusahaan besar kan mungkin dia mencoba menghindari sanksi karena takut terkena sistem sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Tetapi dia bisa melakukan pengembangan kepada perusahaan-perusahaan kecil di berbagai negara. Kemudian melalui
negara ketiga ya. Ini sering dilakukan Iran. Makanya kan gini, ada tingkat transaksi perdagangan Iran sama Uni Emirat Arab begitu tinggi. Karena apa? Karena Iran itu memakai kemudian kapal-kapal dari Oman, kapal-kapal dari Uni Emirat Arab untuk kemudian dijual. Skenario ini Mas Radi itu sama kayak Venezuela. Venezuela juga gitu. Kenapa dia disanksi sama Amerika Serikat tapi dia bisa survive? Dia juga sama. Dia memakai kapal-kapal bayangan seperti itu. Kemudian transaksi melalui non dolar. Ini kan masalahnya ya memang dolar itu menguasai, tetapi kan transaksi itu tidak melulu harus melalui dolar. Misalkan di Iran kepada Cina itu memakai yuan. Kemudian tantangan yang lainnya adalah Amerika Serikat mungkin berani melakukan sanksi kepada Cina, tapi kepada perusahaan-perusahaan kecil. Kalau bank-bank besar, saya kira kalau Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Amerika Serikat, kepada Cina, itu akan makin memperlebar konflik antara Cina dengan Amerika Serikat. Ingat Mas Radi, yang membutuhkan Amerika Serikat itu bukan cuma Cina, Amerika pun juga membutuhkan ekonominya Cina seperti itu. Ini yang malah yang menjadi dilema ekonomi juga bagi Donald Trump. Kedua, jangan lupa dia punya negara kawasan. Iran berbatasan dengan Turki, berbatasan dengan Irak, berbatasan dengan Afghanistan. Dia bisa kemudian, walaupun misalkan dia dihambat kepada berbagai negara-negara, tetapi negara-negara kawasan ini masih sangat intensif untuk melakukan perdagangan kepada Iran. Saya kira ini celah yang akan dimanfaatkan Iran untuk kemudian tidak terkira sanksi Amerika Serikat. Oke, sepertinya memang Amerika Serikat sudah kehilangan daya paksa sehingga sudah bingung lagi, ujungnya lagi memberikan sanksi ekonomi. Tapi saya ingin bertanya ke Mbak Aisyah juga, apakah sanksi ekonomi ini berpengaruh terhadap kekuatan militer Iran dalam konteks saat ini masih bersih tegang antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan? Tapi jangan dijawab dulu, nanti sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Masih membahas sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Iran. Tadi saya bertanya kepada Mbak Aisyah sebelum jeda, apakah kira-kira sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ini bisa memengaruhi kekuatan militer Iran, Mbak Aisyah? Mohon maaf, Mbak Aisyah sepertinya masih di mute. Mohon maaf. Radi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tentu saja Mas, karena yang namanya perang itu mahal. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa untuk bisa memaintain sebuah militer, khususnya di dalam kondisi perang, itu membutuhkan resources yang sangat besar. Akan tetapi kalau kita lihat sekarang di sini, Iran tidak punya pilihan lain selain untuk terus ya maintaining dan kemudian restocking kemampuan dari militernya. Karena kalau kita lihat ini merupakan existential threat untuk Iran. Jadi meskipun ya mereka harus mengalokasikan resources sebesar apapun ya, mau tidak mau Iran harus kemudian mengedepankan sebenarnya seluruh resourcesnya untuk bisa ya at the very least kemudian survive dari perang ini gitu. Dan kita tahu sebenarnya Iran ini juga bukan negara yang sebenarnya bulletproof ya. Data menunjukkan sebenarnya dari awal perang sampai sekarang ya Iran ini juga sudah mengalami gangguan ekonomi. Misalnya saja blokade itu menimbulkan kerugian sekitar 435 juta US dollar per harinya. Kalau per bulan kita hitung-hitung itu sekitar 13 miliar US dollar. Nah, belum lagi kita melihat tingkat inflasi yang ada di Iran itu juga meningkat sebesar kalau tidak salah itu sekitar 40%. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya yang terdampak dari perang ini itu adalah kapasitas ya kualitas hidup dari masyarakat Iran. Meskipun kita tahu bahwa sekarang masyarakat Iran merasa bahwa mungkin kehidupannya menjadi susah dan lain-lain gitu ya. Tetapi kita harus melihat juga ini kapasitas pemerintah atau keinginan pemerintah untuk tetap mempertahankan diri di dalam situasi seperti ini itu tidak akan berubah. Nah, hal yang kemudian menguntungkan bagi Iran itu adalah militer dan teknologinya ini cukup murah karena rata-rata teknologinya ini dibuat dengan teknologi modular yang sederhana dan kemudian ini bisa di resource ya dari kemudian sumber-sumber umum dibandingkan dengan sumber daya yang sangat spesifik kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ya, artinya Iran masih bisa bertahan dengan kekuatan militer meskipun sanksi ini diberikan oleh Amerika Serikat begitu ya. Mas Pizarro, saya punya keyakinan begitu ya bahwa sebenarnya tujuan Amerika Serikat memberikan sanksi ini juga salah satunya adalah untuk agar supaya Iran juga bisa kembali ke meja perundingan. Kira-kira tekanan ekonomi yang saat ini diberikan, apakah akan membuat Iran juga akan kembali ke meja perundingan seperti yang diinginkan Amerika Serikat? Itu yang pertanyaan yang sangat krusial dari Mas Radi. Apakah tekanan sanksi baru ekonomi dari Amerika Serikat ditujukan untuk membuat Iran itu menyerah atau membuat Iran itu kembali ke meja perundingan? Kok saya tidak begitu yakin premis yang pertama Mas Radi ya. Ini lebih kepada cara Amerika Serikat untuk menekan Iran kembali agar mau lagi melakukan negosiasi seperti itu. Ini yang terbaru misalkan Pakistan yang diwakili oleh Panglima Asim Munir itu berangkat ke Teheran bertemu dengan Mohsin Rezai, bertemu dengan Pezeshkian, itu menarik membawa titipan
dari Amerika Serikat, Mas Radi. Apa titipannya? Bahwa Amerika Serikat, ini disebut-sebut Donald Trump ya, itu mau kemudian akhirnya mencabut blokade maritim kepada Iran dan mencabut sanksinya asal Iran itu mau membuka Selat Hormuz dan menghentikan serangan-serangan proksinya kepada kawasan Teluk dan juga Amerika Serikat. Artinya bukan tidak mungkin memang tekanan-tekanan ekonomi yang dilakukan oleh Trump itu hanya bergening dari Amerika Serikat agar Iran itu mau ke meja perundingan seperti itu. Tetapi makanya kan Iran mengatakan dialog dengan Pakistan berlangsung produktif ya. Kalau emang ini paketnya seperti ini, menurut saya ini bentuk kemudian Amerika Serikat menyerah terhadap perang kepada Iran ya. Karena kan berkali-kali serangan militer, invasi itu tidak membuat Iran menyerah. Kalau memang paketnya seperti itu, saya yakin Iran tuh mau ke meja perundingan. Karena kan problematika Iran ini, kenapa dia menghindari negosiasi dan kompromi? Karena dia nggak menganggap APMO yang sudah dilakukan itu ditegakkan oleh Amerika Serikat dan tidak memberikan keuntungan kepada Iran gitu. Tetapi lagi-lagi Iran menurut saya akan sangat hati-hati ketika masuk ke meja perundingan. Apakah dia pasti akan menunggu dulu itikat baik dari Amerika Serikat, bukan hanya komitmen. Kalau yang disampaikan oleh Pakistan komitmen, Amerika katanya mau mencabut sanksi, mencabut blokade. Iran nunggu dulu apakah itu dilakukan atau tidak. Kalau tidak, kok saya melihat sekarang komposisi keamanan Iran ya, ada misalkan Mohsen Rezai, Reza Naqvi dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok garis keras yang memang red line mereka itu memang nggak pernah mau negosiasi dan nggak mau kompromi. Karena contoh yang terbaru nih ya, Iran itu sekarang sedang mengajukan parlemennya untuk keluar dari perjanjian nuklir NPT yang ada di PBB gitu. Kan bagi Iran ngapain kita tetap melakukan non proliferasi nuklir, tetap ikut dalam pengawasan IAEA kalau itu tidak menjamin kami tidak diserang oleh Amerika Serikat gitu. Makanya mereka sekarang mau keluar dari perjanjian itu gitu. Jadi Iran tuh sekarang menjadi semakin keras gitu. Nah ini menurut saya ini bentuk kekalahan Donald Trump dan kemudian bentuk mereka menyerah karena problematikanya Trump sudah mau pemilu, tadi kemudian survei di Reuters sudah 33%, itu terendah sepanjang sejarah. Jika ini terus berlangsung maka bukan hanya Partai Republik yang kalah, Trump pun juga akan hanyut dalam politik Amerika Serikat. Oke, nah ini kan Amerika Serikat juga bukan hanya ke Iran, tapi mengancam juga kepada negara-negara yang bermitra dagang dengan Iran untuk diberikan sanksi jika memang masih bermitra begitu. Mbak Aisyah, kira-kira negara mana yang secara obviously resistance terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran ini? Saya rasa sekarang kita berada di dalam dunia yang sifatnya kompleks interdependence, dalam artian tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri gitu. Bahkan negara sebesar Amerika Serikat kalau kita lihat ya, dia juga masih memiliki hubungan yang kuat dengan negara-negara yang juga memiliki kerjasama dengan Iran. Misalnya saja kita bicara tentang hubungan Amerika Serikat dengan China. Ya, Amerika Serikat punya banyak manufacturing yang kemudian ada di China. Begitu juga sebaliknya, China memiliki kemudian banyak market di Amerika Serikat. Nah, kita lihat sebenarnya negara-negara yang sempat diancam untuk dibom oleh Donald Trump, seperti misalnya Oman, yang merupakan salah satu sekutu yang krusial bagi Amerika Serikat di kawasan Arab Teluk gitu. Saya kira sebenarnya dalam sejarah baru kali ini Presiden Amerika Serikat itu mengancam akan mengebom ya proksinya di wilayah lain. Dan saya kira sebenarnya ini merupakan sebuah tantangan juga bagi pemerintahan Amerika Serikat. Karena sepertinya Donald Trump ini ya dia mengeluarkan statement-statement yang bertolak belakang dengan apa yang dikatakan baik oleh press secretary maupun oleh wakil presidennya gitu. Dimana kemudian ya beberapa hari sebelum pernyataan itu keluar kan sebenarnya ada pernyataan terkait bagaimana pembicaraan yang kondusif ini masih dilakukan dengan partner-partner di Timur Tengah, khususnya kemudian masih ada negosiasi-negosiasi yang dikatakan oleh Iran. Baru setelah itu kemudian ada pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilakukan oleh Trump. Apakah itu terkait kemudian Selat Hormuz ya yang merupakan bagian dari Amerika Serikat? Apakah itu terkait kemudian bagaimana Amerika Serikat akan mengebom Oman gitu? Jadi saya rasa sebenarnya di sini kita perlu melihat dari jarak jangka panjangnya. Tidak mungkin Amerika Serikat itu bisa secara total ya mengisolasi sebenarnya suatu negara yang pastinya ini memiliki hubungan ekonomi juga dengan Amerika Serikat. Dan sepertinya meskipun Amerika Serikat berusaha untuk mengisolasi Iran gitu, saya kira sebenarnya ini bukan opsi yang kemudian bisa dilakukan dan realistis dilakukan oleh Amerika Serikat. Oke, untuk menyimpulkan perbincangan kita malam hari ini Mas Pizarro, kira-kira jika sanksi ini gagal mengubah perilaku Iran dalam 6 hingga 12 bulan ke depan, skenario mana yang kira-kira lebih mungkin? Sanksi AS yang semakin efektif menekan Iran atau Iran yang berhasil bertahan bahkan memperkuat ketahanan ekonominya?
Kalau kita lihat situasi sekarang ya, kita lihat Iran itu masih sangat survive ya Mas Radi ya. Memang kita tidak memungkiri ada dampak, ada inflasi, ada kemudian masalah ekonomi yang signifikan. Tapi kemudian sampai membuat Iran kolaps dan memutus mereka dari rantai ekonomi global, itu kayaknya tuh enggak ya. Bahkan Galibaf itu datang ke Irak, kemudian Asim Munir datang ke Teheran, dan sebagainya. Artinya Iran itu masih punya berbagai mitra. Dan sekarang di internal Iran ini dia punya doktrin ya, lebih baik kami mati ya bertempur ketimbang kita menyerah kepada Amerika Serikat. Saya kira ini sekarang berkembang di internal Iran yang membuat mereka tuh tidak kemudian bisa tunduk, apalagi tadi saluran-saluran ekonominya itu tidak benar-benar bisa diputus gitu. Misalkan gini, apakah berani Amerika itu memberikan sanksi yang sangat besar kepada Cina ketika Cina tetap kemudian mengimpor dari Iran? Saya kira itu menjadi isu juga. Kalau itu disanksi, tadi masalahnya Amerika itu juga butuh Cina loh, jangan dan Cina tidak butuh apa-apa gitu. Ini yang menurut saya akan terjadi 6-12 ke depan. Iran masih survive. Kalau untuk perang bisa jadi kayak sekarang nih, no peace no war gitu. Dibilang damai enggak, dibilang perang juga enggak gitu. Situasi akan ke sana Mas Radi. Intinya pesannya dari Iran adalah sudah surrender saja Amerika Serikat. Kita ini terlalu kuat untuk Anda, begitu ya kira-kira. Baik. Terima kasih peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali dan peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri yang telah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, selamat malam. Sama-sama. Terima kasih, sampai jumpa Mas Radi, Mas Pizarro. Saudara, perempuan asal India, Renu Daryal mendapatkan rekor dunia Guinness untuk kategori rambut terpanjang. Kami punya informasi unik ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah 2 lokasi terkait kasus dugaan suap pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. 2 tempat tersebut ialah Gedung Rektorat Unsud dan rumah tersangka Mulyono yang merupakan keponakan dari Rektor Unsud Ahmad Sodik. Petugas KPK dilaporkan melakukan penggeledahan di ruang Rektor, Wakil Rektor 3 dan ruang Kepala Bagian Akademik. Selama penggeledahan, gedung rektorat mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polresta Banyumas. Selain gedung rektorat, Komisi Anti Rasuah juga menggeledah rumah tersangka Mulyono di perumahan Pasir Luhur, Komplek Timur, Purwokerto. Dari hasil penggeledahan di 2 tempat itu, KPK menyita sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam beberapa koper. Mulyono merupakan keponakan dari Rektor Unsud Ahmad Sodik yang juga berstatus tersangka. DPC Partai Gerindra Banyumas Jawa Tengah menonaktifkan kader berinisial AW yang terjerat kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru bersama tersangka mantan Rektor Unsud Purwokerto Jawa Tengah. AW yang juga tersangka diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra Banyumas. Sementara soal pemecatan AW dari partai itu, pihak Gerindra Banyumas menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus pusat. Pengurus sudah menonaktifkan secara resmi pada AW karena memang mekanisme partai khususnya di DPC adalah untuk menonaktifkan, dan adapun apakah nantinya ada perubahan pemecatan dan sebagainya itu menjadi kewenangan untuk ranah daripada DPP. Sorotan lain dari India, saudara, perempuan asal India Renu Daryal mendapatkan rekor dunia Guinness untuk kategori rambut terpanjang. Daryal mengurai rambut panjangnya yang hampir menyamai langit-langit rumah pada umumnya. Rambutnya tercatat memiliki panjang 271,5 cm atau 2,71 meter. Sang pemilik rambut panjang ini mengatakan tidak pernah memotong rambutnya sejak tahun 2016 dan rekornya secara resmi diukur pada 15 April 2026 lalu. Dan rekor dunia Guinness mengumumkan pencapaiannya pada Agustus ini. Daryal melampaui rekor dunia sebelumnya yang dipegang oleh perempuan asal Ukraina dengan panjang rambut 2,5 meter. Ratusan tim dari 16 negara unjuk gigi dalam inovasi lebih dari 2.000 robot humanoid di Tiongkok. Ajang ini sekaligus menunjukkan investasi besar-besaran telah mendorong bidang robotika di Tiongkok maju pesat. Robot berlari, bela diri,
duel tinju di atas ring hingga main pingpong jadi pemandangan semarak ajang World Humanoid Robot Games 2026 di Beijing, Tiongkok. 666 tim dari 16 negara saling unjuk gigi menghadirkan 2056 inovasi robot humanoid terbaru. Salah satunya bahkan mengalahkan rekor pelari 100 meter Usain Bolt. Seorang peserta kompetisi menilai investasi besar-besaran Tiongkok telah mendorong kemajuan pesat dalam bidang robotika humanoid. Produsen yang terlibat pun bertambah signifikan. 今年的机器人的运控都比去年要厉害的很多，机器人的攻击速度、攻击力度以及攻击后能不能稳定下来这个的能力都比去年大大的提升。包括今年这个新出的 H2 组别也是非常新的一个尝试，以前没有这么大的机器人参与到这个项目。 Pengunjung melihat potensi menjanjikan dari inovasi robot-robot humanoid melalui ajang inovasi ini. Batas kemampuan teknologi robot-robot ini bisa diuji agar dapat mendukung tugas-tugas manusia lebih praktis dalam sehari-hari. 因为在我们的奥林匹克精神就是更快、更高、更强、更团结，而这几大特点其实是用在机器人的发展领域当中的话，它是一个未来应用生活化的一个前提和一个基础，它都是各个能力的一个极限值的一个展现。如果说在运动会当中我们感受到的是他们更多这种极限值的体验。 World Humanoid Robot Games 2026 ini berlangsung selama 5 hari sejak 22 Agustus 2026. Negara tirai bambu menggunakan ajang inovasi ini untuk memamerkan perkembangan pesat industri robotikanya. Dan berita tadi jadi penutup Sapa Indonesia Malam kali ini. Kami punya informasi bahwa Kompas TV apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami Kompas TV dan Kompas Gramedia. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Selamat malam, sampai jumpa.